Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala in'amih wa ihsanih. Salawatullah wa salamuhu ala abdihi wa rasulih. Salah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Idham, penyuluh agama Islam fungsional dari Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kali ini akan membawakan materi dengan tema nafza dan HIV/AIDS dengan yang genap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa channel Idham yang dimuliakan Allah. Syariat Islam mempunyai 5 tujuan utama yang disebut sebagai ad-daruriyatul khams fil maqasid asy-syar'iyyah, yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka apapun yang diperintahkan maupun dilarang dalam syariat agar menurut bahasa adalah menutup. Disebut seperti itu karena minuman tersebut dapat menutupi akal. Sedangkan menurut istilah adalah hasil perasan yang dibuat dari anggur atau lainnya yang digunakan sebagai minuman yang memabukkan. Pengharaman khamar tidak serta-merta. Karena adat istiadat di zaman jahiliyah, manusia mempunyai kebiasaan minum minuman keras. Sehingga pengharaman khamr terjadi secara bertahap. Sayyidina Umar radhiyallahu an awalnya bertanya tentang hukum khamr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kurang lebih artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka juga bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Setelah itu masyarakat masih minum khamr karena pengharamannya belum tegas. Suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf mengundang para sahabat lainnya untuk makan dan minum khamr bersama. Kemudian masuklah waktu sholat dan Sayyidina Ali radhiyallahu an diminta para sahabat untuk mengimami sholat. Sedangkan beliau dan para sahabat lainnya masih dalam keadaan mabuk. Ketika membaca surat Al-Kafirun, beliau keliru dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Sehingga artinya menjadi, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun kembali menanyakan tentang hukum khamr, sehingga turun surat An-Nisa surat yang keempat ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Para sahabat tidak minum khamr ketika mendekati waktu sholat, namun mereka masih minum khamr di lain waktu. Sayyidina Umar pun kembali menanyakan hukum secara tegas dan turunlah surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud kembali menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hingga sahabat Umar radhiyallahu an berkata, kami telah berhenti.
Semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.